Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam. Ya, Alhamdulillah, kalian semua sudah menempati kelas 5. Jadi, bukan anak-anak lagi. Harus lebih semangat belajarnya, lebih bertanggung jawab, dan siap berprestasi. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Istaizu lidoa, hadu absarakum, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari akan mudah untuk memahaminya, dan apabila nanti ketemu dengan masalah, kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan membahas sesuatu yang sudah pernah kalian ketahui, sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Bahasa Indonesia. Pelajaran yang mudah, akan tetapi butuh ketelitian. Karena apa? Kalau kurang teliti, nanti menyebabkan masalahnya tidak terselesaikan dengan baik. Coba tebak, masalah apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Oke. Hari ini kita akan mempelajari bersama tentang menentukan ide pokok. Iya, semuanya sudah pernah kan menentukan ide pokok? Ada yang masih bingung? Ya, Ustazah harapkan nanti melalui pembelajaran yang Ustazah sampaikan, kalian lebih bisa memahami apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok tersebut. Ya, karena apa? Di setiap ketemu dengan pelajaran bahasa Indonesia, mau SD, mau SMP, mau SMA, ataupun nanti kalian memasuki perguruan tinggi dan dunia kerja, ketemu soal tentang ide pokok. Nah, masalah gampang tapi harus memahami betul biar tidak salah, ya. Oke, ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Boleh kalian mengungkapkan dengan bahasa lain? Mungkin inti dari sebuah paragraf, betul juga. Atau yang gampang, masalah yang dibahas dalam paragraf, itu juga betul. Ya. Jadi kalau nanti ketemu paragraf-paragraf, kalimat-kalimat yang tersusun di dalam paragraf, itu kalian akan menentukan sebetulnya paragraf itu membahas apa sih?
Itu yang namanya ide pokok. Oke, ada bayangan? Kita lanjut ya. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam istilah ide pokok. Ada yang menyebutkan gagasan utama, ada yang menyebutkan pikiran utama, ada yang menyebut gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran utama, semuanya betul ya. Itu adalah ide pokok. Ya. Oke. Lalu kalau sudah ada soal bingung, saya menentukan ide pokoknya apa? Gimana coba? Apalagi yang kalimatnya sudah panjang-panjang. Ya. Yang penting baca dengan teliti kalimat demi kalimat yang tersusun dalam paragraf itu. Kemudian tanya, sebetulnya kamu paragraf, kamu sedang bahas apa sih? Oh, coba perhatikan. Sudah punya contoh ya? Oke, langkah pertama, ya setelah kalian baca, yang pertama itu ambil langsung dari kalimat utama. Kadang sebuah paragraf itu kalimat utamanya terletak di ada yang di awal, ada yang di akhir, ada juga campuran di awal dan di akhir. Oke. Yang pertama itu ambil dari kalimat utamanya. Ustazah punya contoh. Ada sebuah paragraf, saya bacakan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, silakan kamu boleh buka buku siswa di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada halaman 3 ya. Nanti dibaca. Nah, kalimat utamanya terdapat dalam kalimat yang pertama. Terus, ide pokoknya bisa nggak dari kalimat utama ini dijadikan ide pokok? Ya, bisa. Langkah pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Kalimat utamanya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Langkah yang kedua adalah mengurangi kata dalam kalimat utama. Masih dengan paragraf yang sama, kita bisa menentukan ide pokoknya dari kalimat utama tersebut. Jika merasa itu terlalu panjang, boleh untuk dikurangi kata-katanya. Ya. Sehingga dari kalimat utama itu kita tentukan ide pokoknya, yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Langkah yang ketiga adalah membalik atau menyimpulkan dari kalimat utama. Masih dalam paragraf yang sama, biar tidak hantu ya, kita dapat mengambil
ide pokoknya berdasarkan kalimat utama tersebut kita ambil kesimpulan bahwa bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Langkah yang ketiga. Sekarang adalah langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah menyimpulkan isi paragraf. Terkadang paragraf itu kalimat utamanya ada di terakhir. Akan tetapi tidak mewakili dari paragraf itu kalimat utamanya. Kita bisa mengambil kesimpulan dari paragraf yang ada. Saya ambil contoh dari paragraf berikut. Anaknya tinggi, mempunyai rambut sebahu. Dia sangat ramah dan baik hati. Apabila ada temannya yang membutuhkan pertolongan, dengan riang dia selalu membantu. Dialah Karim, temanku. Ya. Kalau kalimat utamanya adalah dialah Karim, temanku. Ya. Itu tidak akan dijadikan sebagai ide pokok. Ide pokoknya disimpulkan dari atas kalimat-kalimat yang mendukungnya, sehingga ide pokoknya adalah ciri Karim. Ciri temanku Karim. Boleh seperti itu. Nah, mudah kan dalam menentukan ide pokok? Ya. Yang jelas kalian harus banyak berlatih. Sehingga apabila ketemu dengan suatu masalah, kemudian berusaha untuk selalu menyelesaikan masalahnya. Bila butuh untuk bertanya kepada teman atau kepada ustadzah atau kepada guru, silahkan ya, dimanfaatkan waktunya untuk belajar, membaca dan lain sebagainya. Oke. Sebagai tugas akan ustadzah berikan untuk menguji kemampuan daya serap kalian untuk materi ide pokok ini. Silakan dilanjutkan untuk paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya yang ada di halaman 4 ya, dengan bacaan yang sama yang tadi Ustazah sampaikan. Kamu tentukan ide pokoknya berdasarkan cara menentukannya dari yang Ustazah sampaikan tadi. Oke. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah ucapkan terima kasih. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Untuk tugas di rumah, silahkan cari beberapa paragraf, minimal 3 lah ya. Kalian tentukan mungkin dari koran, dari majalah, ataupun dari buku cerita yang ada di perpustakaan ya. Kemudian kalian tentukan 3 paragraf yang akan kalian tentukan ide pokoknya. Terima kasih. Cintai bahasa Indonesia, bahasa kita, karena bahasa menunjukkan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.